Teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia, kita ketemu lagi di channel saya tentang bagaimana membuat proposal PKM dalam waktu yang singkat 15 menit. Saya akan memberikan beberapa langkah yang diikuti untuk membuat proposal tersebut. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan membagikan channel ini supaya semua mahasiswa di seluruh Indonesia memperoleh pengetahuan tentang itu. Saya akan share bagaimana cara membuat proposal PKM, artikel ilmiah dalam waktu yang singkat. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Ya, langkah pertama kita membuka dokumen Word. Nah, biasanya kalau kita membuka dokumen ini, kita akan melihat tampilan seperti ini. Nah, di aturan di panduan proposal PKM, jenis hurufnya harus diubah dulu menjadi Times New Roman, ukuran huruf 12. Selanjutnya, klik layout. Nah, ini harus dinolkan dulu, spacing. Ini ada angka 8. Nah, harus dinolkan. Kalau tidak dinolkan, nanti ada jaraknya yang begitu jauh atau renggang. Karena aturan spasi dalam pembuatan proposal PKM 1,15. Setelah dinolkan, maka selanjutnya diklik page tab. Bisa dilihat di sini ada margin. Ini paper, ini marginnya. Klik dulu papernya, maka tentukan jenisnya A4. Ini A4 memang jenis paper yang digunakan untuk proposal PKM secara keseluruhan. Selanjutnya marginnya diubah. Aturannya di margin pertama itu topnya 3 cm, leftnya 4 cm, bottom atau bawahnya 3 cm, dan selanjutnya kanan 3 cm. Ingat, ini penting dipahami karena langkah awal ini akan menentukan selanjutnya. Klik OK. Nah, ini sudah memenuhi syarat yang pertama, di mana tampilannya sudah ini hurufnya Times New Roman, ukuran huruf 12 poin, dan A4 kertasnya dengan marginnya tadi, atas 3, kiri 4, kanan 3, bawah 3. Biasanya mahasiswa itu tidak memperhatikan ini, sehingga ketika sudah menulis semua, mengulang kembali mengedit, dan itu akan susah. Ini langkah awal. Nah, selanjutnya, untuk memberikan halaman di daftar isi, berbeda dengan bab pendahuluan. Nah, untuk proposal PKM, tidak perlu buat cover dan tidak perlu dibuat lembaran pengesahan. Karena langsung diisi secara online nanti di SIM Belmawa. Selanjutnya yang dilakukan adalah untuk daftar isinya. Nah, ada di sini saya sudah membuat contoh daftar isi dan halaman. Nah, sebelumnya untuk membuat halaman daftar isi ini agar berbeda dengan daftar bab satunya, maka terlebih dahulu di klik layout. Ya, ini. Nah, anggaplah di sini tulis daftar isi, klik dulu daftar isi, terus daftar isi di sini. Yang ini hurufnya 12 dan dibuat.
Nah, selanjutnya klik layout, baru klik break, baru next page, klik di sini, maka ada tampilan berikut. Artinya ini harus berbeda halaman daftar isi dengan halaman isi ya, atau pendahuluan. Selanjutnya kita akan memberikan daftar isinya atau halamannya. Maka yang pertama dilakukan adalah klik insert. Nah, sebelum kita lanjutkan, perhatikan baik-baik ketika kita klik atas ini 2 kali, maka kelihatan ini header session 1, sementara di bawahnya adalah header session 2. Dan sebelahnya adalah same as previous. Same as previous ini artinya bahwa sama dengan halaman yang di atas. Nah, agar tidak sama, maka kita klik di sini. Klik ini, klik link ini. Ya. Tapi taruh kursornya di halaman header session 2, klik. Nah, sehingga terhapus. Begitu juga di footer, ya, footer session 2. Ini same as previous. Supaya halaman ini tidak sama dengan halaman sebelumnya, maka diklik ini. Oke. Nah, ini headernya. Ini header sudah. Nah, ini artinya bahwa halaman di daftar isi dengan halaman isi nanti akan berbeda. Nah, di PKM halaman daftar isi menggunakan angka Romawi I. Oleh sebab itu klik insert, page number, baru format dulu, diklik formatnya. Diklik format, tunggu. Ya, klik format. Nah, ini angka Arab. Nah, karena daftar isi angka Romawi, maka klik di sini, mulai dari angka I. Huruf I atau Romawi I. Oke. Nah, ini kan belum ada halamannya, belum ada. Nah, selanjutnya kembali ke page number. Nah, untuk halaman daftar isi berada di bawah, kanan bawah, maksudnya kanan bawah. Klik button bottom of page. Klik yang ini kanan bawah, ini kanan atas, ini tengah. Ini kanan bawah, ini kiri bawah, ini tengah, nah ini kanan bawah. Klik di sini, maka sudah ada halaman Romawi I. Sementara halaman isi belum ada. Nah, itu tadi gunanya untuk mengklik link header dan footer tadi. Selanjutnya kita tulis di sini pendahuluan misalnya bab 1 ya. Bisa nanti kita ubah bab 1 pendahuluan. Nah, bagaimana memberikan halamannya? Ya, kita klik insert, baru page number, format. Nah, kita ubah dulu formatnya. Nah, ini kebetulan ini ya kita ubah angka Arab ya 1 dan start at. Klik OK. Nah, belum ada. Halamannya belum ada. Nah, kita akan berikan halaman ketentuan untuk PKM. Proposal PKM itu halaman pendahuluan atau halaman isi itu berada di top atau atas kanan. Kanan atas maksudnya. Nah, ini sudah ada halamannya. Nah, ini tadi halaman daftar isi berbeda, halaman isi juga berbeda. Nah, ini yang saya sudah bisa buat. Nah, saya sudah buat yang sudah jadi. Selanjutnya nanti akan saya beritahukan bagaimana membuat daftar isi otomatis. Nah, daftar isi otomatis seperti ini. Di blok dulu ini, di blok daftar isinya, baru klik references. Tunggu, klik referensinya. Nah, sambil nunggu jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-teman atau komen. Setelah klik referensi ini, maka ada add text.
Ini klik di sini, ada level 1. Klik level 1. Oke, nah ini berubah warnanya, diubah dulu nanti warnanya dikasih ke tengah dan diubah menjadi warna hitam. Ingat kadangkala ini berubah jenis hurufnya ya. Jadi tetap diperhatikan Times New Roman 12. Selanjutnya untuk bab pendahuluan, kalau sudah diisi semua nanti bisa seperti ini. Klik reference, lagi add level 1. Ini sama juga, kembali ke home, klik center, ubah warna hurufnya. Nah ini karena hanya baru 2, nanti ke bawahnya bisa kita tambahkan lagi. Ya. Selanjutnya kita buat daftar isinya di sini. Enter ke bawah sekali. Nah, untuk menambahkan daftar isi, klik reference. Di sini ada table of contents. Nah, di sini lihat pelan-pelan. Nah, ini konten hidden 1, hidden 2. Klik di sini, maka sudah ada daftar isi otomatis. Daftar isi otomatis. Nah, ini dihapus dulu ini. Ya, dihapus. Nah, perhatikan baik-baik kadangkala ini hurufnya ini jadi 11. Ubah. Jadi 12 dan Times New Roman. Jikalau mungkin nanti berubah halaman, tinggal klik saja ini, klik update table. Ini tinggal ada 2 di sini, update page number only atau update enter table. Maka klik saja ini update page number only, klik OK. Nanti otomatis halaman-halaman yang berubah itu bisa otomatis berubah. Nah, saya akan tunjukkan yang sudah saya buat sebelumnya setelah pesan-pesan berikut. Nah, perhatikan, saya akan share yang sudah saya buat tentang proposal atau tulisan dalam PKM AI, PKM artikel ilmiah. Nah, ini berbeda dengan PKM yang lain. PKM artikel ilmiah modelnya seperti ini. Kalau sudah daftar isi dibuat, maka seperti ini. Ingat daftar isinya, ini tadi harus diubah dulu. 12, ukuran hurufnya, Times New Roman. Nah, pembuatan daftar isi untuk PKM AI berbeda dengan PKM yang lain. Ditulis isi daftar isi dan judul halamannya, judul artikelnya ditulis ini. Ingat judulnya maksimal 20 kata dan usahakan judul itu yang unik, yang kreatif, yang tentu membangun ide-ide yang bagus untuk pengembangan pengetahuan di Indonesia. Ini ditulis nama penulisnya, pertama, kedua, ketiga, atas, dan sampai ke 4, sementara dosennya menjadi penulis kelima dan menjadi koresponden author. Nah, ditulis di sini, kalau sudah ditulis semua artikelnya tadi, maka bisa membuat daftar isi otomatis seperti ini. Harus ada kata kunci, ya ini ada sistematikanya seperti ini. Ini lampiran. Nah, ini kalau sudah dibuat artikelnya. Ini artikelnya, daftar isi itu baru dibuat setelah ditulis artikelnya semuanya. Ini artikelnya yang sudah jadi ini. Artikel ini adalah hasil-hasil penelitian atau hasil-hasil kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, ini tadi. Nah, abstraknya seperti ini. Ingat baik-baik, jenis hurufnya 12, ukuran huruf 12, dan jenis huruf Times New Roman. Dan ini satu spasi untuk abstraknya. Bahasa Inggrisnya juga begitu. Tapi isinya adalah 1,5 spasi, 1,15. Nah, susunannya seperti ini, pendahuluan, metode, ya, ingat jangan diubah-ubah.
Langsung tulis metode di sini, karena ini adalah artikel. Nah, dalam metode ini apa yang ditulis ya? Ini untuk riset dengan pengambilan data primer, metode apa yang digunakan? Diungkapkan di sini, dijelaskan. Setelah itu hasilnya apa? Hasil dan pembahasan ditulis di sini. Nah, pembuatan gambar juga begini. Ingat, gambarnya harus simetris, harus bagus ya. Cara penuliskan keterangan gambar juga seperti ini. Ya. Ingat, tabel 1, gambar 1. Ya. Huruf besar dan ada angka 1. Jadi ini misalnya salah satu contoh. Ya, jadi gambarnya bisa dibesarkan. Ingat, cara menarik ukuran gambar harus dari ujung ini, ya, ujung pojok-pojok ini, supaya lebih simetris, lebih bagus. Nah, ini lihat baik-baik. Kalau supaya bisa diatur-atur, maka klik di sini in front of text. Sehingga bisa diatur, gambar ini bisa diatur, digeser, bisa diatur. Ya. Selanjutnya, ini untuk cara pembuatan tabel juga seperti ini. Ingat, ikuti saja cara penulisan seperti ini. Tabelnya di atas, penulisan kata tabelnya di atas, taruh di bawahnya. Nah, ini tulis kesimpulan daripada artikel tersebut. Dan jangan lupa berikan kata ucapan terima kasih ke siapa saja yang terlibat dalam kegiatan penelitian atau artikel tersebut. Nah, ini kontribusi penulis juga ditulis di sini ya. Tulis kontribusinya apa? Menjelaskan peran masing-masing penulis secara singkat. Penulis satu, melakukan percobaan satu, dan lain sebagainya. Jadi ini artinya ada pembagian tugas. Daftar pustaka juga ditulis dengan menggunakan Harvard Style. Ini contoh yang saya sudah buat, yang saya sudah berikan, dan setelah diikuti contoh ini, maka akan hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti disusun seperti ini, abjadnya. Amen, S, dan sebagainya. Ya, setelah mengikuti panduan yang di atas. Selanjutnya, nah ini jangan dikasih warna. Ini hanya untuk membedakan daftar pustaka. Tidak perlu dikasih warna. Tidak perlu. Cukup warna hitam saja. Nah, untuk lampiran pertama, nah ini tadi lampiran pertama, ini biodata ketua dan anggota. Saya tulis di sini hapus kata ini sebelum di print. Kenapa? Kalau di print tanda tangannya harus ada di sini. Boleh berpindah ke halaman yang lain. Ya. Jadi dihapus kata ini hanya untuk memudahkan panduan saja. Selanjutnya biodata anggota 1 ditulis di sini selengkap-lengkapnya, apa yang dilakukan, jenis kegiatan apa selama ini yang diikuti, statusnya dalam kegiatan itu sebagai anggota, sebagai peserta, sebagai ketua, dan lain sebagainya. Itu artinya supaya mengetahui kedalaman keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, data dosen pembimbing juga harus pendamping, dosen pendamping harus ditulis selengkap-lengkapnya. Termasuk penelitian ditanya nanti ke dosen pendampingnya. Dan seharusnya dosen pendamping juga harus mendampingi mahasiswanya untuk menulis artikel ini. Ini kontribusi, nah ini saya naikkan sedikit ke atas ininya, biar nah. Ini sebenarnya tadi di sini dia. Nah, oke. Ini catatan ini dihapus. Ini artinya untuk memudahkan saja. Nah, ini lampiran kedua, kontribusi anggota penulis termasuk dosen. Nah, ditulis di sini. Penulis pertama, penulis kedua, siapa namanya. Kontribusinya apa? Misalnya, nama penulis pertama melakukan pengumpulan data, dan lain sebagainya. Dosennya apa? Pengarah dan desain kegiatan. Jadi dosen pembimbing di sini, pendamping harus terlibat aktif. Nah, setelah itu, ada tinggal diisi saja ini, surat pernyataan ketua pelaksana, ya diisi. Saya sudah buat terang. Nah, ini PKMAI ya, bukan PKM, PKMAI. Tulis judulnya. Nah, jangan lupa memberikan materai seperti ini, materai 10.000. Kalau tidak ada yang 10.000 bisa 6.000 dan 3.000. Disusun serapi ini. Kalau 10.000 satu saja. Selanjutnya surat pernyataan sumber tulisan PKMAI. Nah, ini perlu juga ditulis baik-baik. Sumber tulisannya di mana?
Ini untuk membuktikan bahwa itu adalah milik kelompoknya kalian ya, supaya tidak ada menyalahi hukum atau aturannya. Jadi ditulis di sini. Ikuti saja, ini tinggal mengganti namanya saja. Nggak usah diganti-ganti yang lain, hanya ganti nama. Di sini langsung tanda tangannya. Setelah itu, ini ketentuannya secara umum tadi saya katakan bahwa PKMAI ini bisa diikuti oleh semua mahasiswa S1 maupun diploma. Ingat baik-baik bahwa misalnya pernah proposal PKM-nya didanai tahun lalu, maka bisa mengikuti ini, mengajukan artikelnya. Ya. Jikalau belum masuk ke PIMNAS. Ya. Tapi sudah pernah didanai, tapi belum sempat masuk PIMNAS, maka bisa diajukan artikelnya di sini. Nah, artikel ini nanti tidak perlu Anda mencari di mana dipublish, nanti Kemendikbud atau SIM Belmawa nanti yang akan mempublish di jurnal Belmawa atau jurnal tertentu yang sudah ditentukan. Namun sebelumnya pasti diminta izin kepada penulis atau pada kelompok ini. Nah, ini ada beberapa contoh judul yang sudah didanai beberapa waktu lalu. Nah, ini coba dipelajari baik-baik judul-judul ini, bahwa ternyata judulnya ini sangat menentukan lolosnya proposal tersebut atau didanai. Ingat ini seperti contoh. Nah, ingat artikel minimal 8 halaman dan maksimal 15 halaman. Ya. Ingat baik-baik, tidak boleh lebih dari ketentuan ini. Nah, persyaratan administrasi wajib ya ditulis baik-baik seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, besarnya dana insentif kalau sudah dinyatakan lolos maka diberikan dana 3 juta. Ya, tidak ada lagi pelaporan lain-lain, hanya diberikan dana 3 juta dan artikelnya nanti akan dipublish di e-jurnal Direktorat Belmawa. Tentu dengan persetujuan penulis. Nah, ini saya kasih contoh bagaimana proposal PKMAI bisa didanai. Perhatikan baik-baik setelah Anda menulis proposal, maka lihat baik-baik kembali judulnya. Judulnya ada kesesuaian isi enggak dengan artikel itu. Ini 5 nilai bobotnya. Abstrak, dicek. Ya, bagus enggak? Seperti itu. Jadi 10. Untuk lebih baiknya, abstraknya atau artikel Anda, maka coba download artikel-artikel yang sudah dipublish di jurnal, yaitu Sinta 1 sampai Sinta 6, supaya bisa tahu bagaimana contoh-contoh penulisan artikel. Nah, pendahuluan, persoalan yang mendasari pelaksanaan uraian itu seperti apa? Ini ada dapat 10 nilainya, poinnya, tujuannya apa, ditulis. Nah, metode apa yang digunakan? Ingat baik-baik, pada saat pandemi ini ada menggunakan metode-metode yang tentunya ada yang online maupun offline. Ini 25 dan hasil dan pembahasan ini 30 nilainya. Kesimpulan juga 10 dan daftar pustaka 5. Jadi total nilai 100. Kalau mendapatkan nilai 100 ini pasti sudah otomatis Anda lolos untuk didanai. Dan kemungkinan ini bisa masuk perhatian daripada panitia untuk meloloskan itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga panduan ini, penulisan proposal PKM artikel ilmiah ini bisa memberikan semangat kepada teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dr. Dermawan Waruwu, MSI, dosen Universitas Dianapura Bali. Semangat untuk Anda dan sukses selalu.